Selamat malam saudara-saudara, bersyukur di tengah-tengah hari libur, orang-orang pergi ke mall, jalan-jalan, kita datang ke dalam rumah Tuhan berdoa. Nah, saya percaya upah saudara-saudara dan upah saya besar di surga. Amin saudara-saudara. Kita sama-sama membuka Alkitab kita pada malam hari ini. Dari Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Kalau saudara-saudara sudah menemukannya, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 48. Saya membaca ayat 43, saudara-saudara 44, dan terus kita bergantian sampai ayat yang ke-48. Dikatakan di dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 44 saya bacakan buat saudara-saudara sekali lagi, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada setiap kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, tanda orang Kristen yang berkualitas adalah dia bertumbuh di dalam kasih. Saudara-saudara, orang Kristen yang semakin berkualitas hidupnya, itu ada satu tandanya, ada satu ciri-cirinya, yaitu dia itu hidup di dalam kasih. Hidupnya itu penuh dengan kasih, dia selalu mengasihi orang-orang di sekelilingnya, dan dia menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Saudara-saudara, inilah tanda hidup orang Kristen yang berkualitas. Dia akan mengasihi sesamanya. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, orang Kristen yang hidupnya tidak berkualitas, atau dengan kata lain di dalam bahasa Alkitabnya, orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah, saudara-saudara, dia tidak akan menghasilkan kasih di dalam kehidupannya. Dia hidup bukan di dalam kasih, tetapi dia hidup di dalam kebencian. Dia bukan hidup di dalam kasih, tetapi dia hidup di dalam kemarahan. Dia tidak mengasihi dan dia tidak menunjukkan kasih kepada sesamanya. Saudara-saudara, saya percaya hari ini yang Tuhan inginkan buat setiap kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Memang bukan perkara yang mudah mengasihi. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang mengajarkan kita kebencian lebih menyenangkan daripada mengasihi. Saudara-saudara, pada tahun 1981, di tengah-tengah ruang sidang pengadilan, sedang diadili seorang penjahat. Dan tiba-tiba saudara-saudara terdengar suara tembakan senapan yang berbunyi dor, dor, dor. 7 kali seorang penjahat ditembak oleh seorang yang bernama Marian Bachmir.
Saudara-saudara, pertanyaannya adalah kenapa Marian Bachmir dia menembak seorang penjahat yang sedang disidang di dalam ruang pengadilan pada waktu itu. Marian Bachmir dia kecewa, saudara-saudara. Karena penjahat ini, dia adalah seorang yang telah membunuh anaknya, bukan hanya dia membunuh anaknya, bahkan dia dituduh memperkosa anaknya, dan setelah dia memperkosa anaknya yang berumur 7 tahun, dia mencekik anak itu dan kemudian anak itu mati. Anak itu adalah seorang yang bernama Ana. Ana meninggal di usia 7 tahun. Dibunuh oleh seorang penjahat yang bernama Klaus Grabowski. Saudara-saudara, di tengah-tengah ruang sidang pengadilan, Klaus Grabowski, dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Bahkan dia menuduh anak daripada Marian Bachmir itu sedang memanipulasi dia, sedang menipu dia, karena anak itu mengatakan bahwa dia akan membongkar kejahatan daripada Klaus Grabowski kalau dia tidak memberikan uang. Dengan kata lain, saudara-saudara, Klaus Grabowski itu dia tidak mengakui perbuatannya, tidak mengakui dia telah membunuh dan dia telah memperkosa daripada Ana. Dan ini membuat hati seorang ibu tersayat-sayat. Hati seorang ibu yang anaknya telah dibunuh merasa begitu kecewa, merasa begitu sakit, merasa begitu pahit, merasa begitu kecewa sekali. Saudara-saudara, diam-diam Marian Bachmir, dia menyeludupkan senapan ke dalam ruang sidang. Dia merencanakan semua pembunuhan itu, dia merencanakan semua kejahatan itu. Dan tepat, saudara-saudara, di hadapan Klaus Grabowski yang sedang duduk di ruang sidang, dia menembakkan senjatanya, dor. Klaus Grabowski jatuh, meninggal, ditembak oleh Marian Bachmir. Saudara-saudara, Marian Bachmir dia ditangkap dan kemudian dia dipenjara. Lepas daripada penjara, Marian Bachmir menderita satu penyakit kanker. Dan saya menduga, saudara-saudara, kenapa Marian Bachmir menderita penyakit kanker. Tidak semua penyakit kanker gara-gara hal ini, saudara-saudara. Tapi banyak orang menderita kanker gara-gara persoalan ini. Hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan yang tidak pernah dia selesaikan. Menyebabkan Marian Bachmir menderita kanker. Saudara-saudara, apa sih yang diajarkan oleh dunia? Yang diajarkan oleh dunia kepada kita adalah balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kebencian dengan kebencian. Balas pembunuhan dengan pembunuhan. Saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh dunia kepada setiap kita. Dan ajaran dunia ini adalah ajaran yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang Yesus tunjukkan kepada kita, apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Marian Bachmir. Seorang prajurit tentara Romawi. Dia adalah seorang kepala pasukan. Dia yang melihat sendiri bagaimana Yesus diperlakukan. Saudara-saudara, di dalam ruang sidang mahkamah agama, Yesus diludahi. Yesus ditampar. Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Yesus diperlakukan dengan begitu buruknya oleh begitu banyak orang dan dia tidak bersalah. Jelas-jelas Pontius Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus terus dituduh dengan kesalahan. Kepala prajurit yang melihat apa yang terjadi dengan Yesus.
ketika dia harus naik ke atas kayu salib. Ketika dia harus menderita karena orang-orang melakukan kejahatan kepada dirinya. Saudara-saudara, diam-diam kepala pasukan ini terus mengamati apa yang Yesus lakukan. Dan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, saudara-saudara, dia ingin menyaksikan bagaimana Yesus menderita, apa yang keluar dari mulut Yesus. Apakah kata-kata cacian, kata-kata makian kepada banyak orang. Dan kepala pasukan ini adalah kepala pasukan yang telah melihat penjahat-penjahat yang naik ke atas kayu salib, yang disalibkan, mereka mengutuk. Tetapi saudara-saudara, apa yang keluar dari mulut Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, sekali lagi Yesus menyatakan melalui perkataannya kata-kata yang penuh dengan kasih. Dan ketika kepala pasukan ini menyaksikan apa yang keluar dari mulut Yesus, mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat, saudara-saudara, kepala pasukan ini berlutut. Dia berlutut di hadapan salib Tuhan Yesus. Dan kepala pasukan ini menjadi seorang yang bertobat dan mengikut Yesus. Dalam sejarah, saudara-saudara, namanya adalah Longinus. Longinus, seorang yang pada akhirnya dia bertobat, percaya kepada Yesus, dan dia menyebarkan Injil, berita tentang Yesus kepada banyak orang. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan hal yang berbeda dengan dunia. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas kemarahan dengan kasih. Balas kata-kata makian dengan kasih. Saudara-saudara, inilah yang Yesus ajarkan kepada setiap kita. Ketika kita coba melihat, saudara-saudara, apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-5. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Dan apa yang Yesus ajarkan, saudara-saudara, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rabi-rabi Yahudi pada waktu itu. Apa yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi pada waktu itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Sebenarnya kamu pendengar Yesus, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka telah mendengar pengajaran daripada para rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat yang mengajarkan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara-saudara, ini yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi pada waktu itu. Mereka membolehkan untuk membenci musuh. Para rabi Yahudi, saudara-saudara, mereka salah menafsirkan ayat-ayat dalam perjanjian lama dan mereka katakan kita boleh untuk membenci musuh kita. Kita boleh untuk melawan musuh kita, kita boleh membalas kejahatan terhadap musuh-musuh kita. Saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh para rabi Yahudi yang bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan kepada setiap kita. Menjadi pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, benarkah? Apakah perjanjian lama itu mengajarkan kepada kita untuk membenci musuh kita? Satu ayat saya bacakan kepada saudara-saudara. Di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu
kepadamu. Saudara-saudara, jelas dalam perjanjian lama dan beberapa ayat dalam perjanjian lama mengajarkan kita bukan untuk membenci musuh, tapi untuk mengasihi musuh. Dan di dalam Amsal di sini bahkan dikatakan kalau seteru kita, kalau musuh kita, dia kelaparan. Amsal katakan, ya kasih dia makan. Kalau musuh kita kehausan, dia belum minum, Amsal katakan, kasih musuhmu minum. Dan kemudian dikatakan ketika kita berbuat demikian, kita sedang menimbun bara api di atas kepala. Saudara-saudara, istilah bara api ini membingungkan buat kita. Tapi ini adalah sebuah istilah, satu tanda pertobatan. Orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, mereka bertobat, mereka itu menaruh sebuah bara api dengan wajan, dengan panci di atas kepalanya. Dengan panci di atas kepala mereka taruh sebagai tanda bahwa mereka bertobat, mereka menyesali, mereka tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dengan kata lain, saudara-saudara, waktu orang Kristen menunjukkan kasih kepada musuh, saudara-saudara, ini akan membawa pertobatan kepada musuh-musuh kita. Orang-orang yang memusuhi kita, mereka akan bertobat melihat kasih kita. Orang-orang yang menjadi musuh kita, mereka akan percaya kepada Kristus karena kita menunjukkan kasih Kristus kepada setiap mereka. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, bagaimana Paulus bisa bertobat? Ya, Paulus bertobat dalam perjalanan di Damaskus ketika dia menyaksikan sebuah sinar yang begitu terang dan Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Tetapi saudara-saudara, Paulus ini adalah orang yang sudah melihat Stefanus dirajam dengan batu. Dan waktu Stefanus dirajam dengan batu dan orang-orang begitu sadisnya melemparkan batu demi batu dilemparkan kepada Stefanus. Saudara-saudara, Stefanus tidak menghadapi orang-orang itu dengan kebencian. Stefanus memandang ke langit, dia melihat Tuhan duduk di atas tahta. Dan kemudian Stefanus berdoa seperti Tuhan Yesus. Ampunilah mereka. Ampunilah kejahatan mereka ya Tuhan. Saudara-saudara, ketika Paulus menyaksikan apa yang keluar daripada mulut Stefanus, sebenarnya hati Paulus saat itu sedang tergoncang, saudara-saudara. Sampai pada akhirnya Paulus melihat satu sinar cahaya yang memancar. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan Yesus bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan disitulah Paulus bertobat. Karena kasih daripada Stefanus, yang Stefanus tunjukkan, salah satu bukti juga menjadi pertobatan daripada kehidupan Rasul Paulus. Saudara-saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang seharusnya kita tunjukkan. Di mana kita mengasihi musuh-musuh kita. Jadi pertanyaannya, siapa sih musuh-musuh kita? Saudara-saudara, waktu saya meneliti kata musuh, itu bisa juga berarti orang-orang yang membenci kita. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia, kita nggak tahu kenapa, kita nggak mengerti kenapa, dan orang tiba-tiba bisa membenci kita. Ini adalah hal yang sebenarnya lumrah, saudara-saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran, ketika orang berdosa melihat kita hidup dalam kebenaran, dia benci kita. Kenapa lu kok gak sama gua? Dan dia membenci kita, saudara-saudara. Dia mulai menggosipkan kita, dia mulai membicarakan kita. Kenapa? Karena dia gak suka.
Lu jadi orang benar, gua jadi orang gak benar. Aduh kayaknya gak seimbang banget. Itu sebabnya saudara-saudara orang bisa membenci kita. Dan di tengah-tengah dunia ini kita hidup tidak bisa menyenangkan semua orang saudara-saudara. Pasti akan ada orang bisa membenci kita. Rekan kerja kita, orang kerja di kantor, orang kerja di tengah-tengah dunia ini bisa punya orang-orang yang membenci dirinya. Dan yang kedua saudara-saudara, orang yang menjadi musuh kita juga bisa menjadi orang-orang yang menyebabkan kita ini jadi menderita. Musuh itu adalah orang yang menyebabkan kita ini menderita. Dia membuat hidup kita ini menderita. Aduh, saudara-saudara punya musuh itu memang gak enak. Dia orang yang bisa membuat kita itu menderita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Gimana kita bisa mengasihi orang yang sudah membuat kita menderita, orang yang sudah membenci kita? Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Saudara-saudara, kita perlu melihat teladan Allah di dalam hidup kita. Dalam Roma pasal yang kelima, dikatakan saudara-saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara? Ketika kita menjadi musuh Allah. Kita masih menjadi musuh Allah. Kita orang berdosa yang menjadi musuh Allah, tapi kemudian Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Saudara-saudara bisa bayangkan kita ini musuh Allah. Tetapi Allah bukan menolak kita, Allah bukan memurkai kita, tetapi Allah itu beranugerah, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, Kristus mati buat kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Dalam Roma pasal yang kelima. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, ketika kita sadar akan anugerah Tuhan, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang menunjukkan anugerah kepada orang lain. Ampunilah mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mendengar tadi di YouTube, sebenarnya saya sudah mendengar kisah ini cukup lama, saudara-saudara. Kisah tentang seorang pendeta yang bernama John Wesley. John Wesley, dia menikah dengan seorang istrinya. Saudara-saudara, pada waktu dia menikah, pernikahannya banyak tidak disetujui oleh rekan-rekan dekatnya. Saudara-saudaranya, orang-orang yang dekat dengan John Wesley tidak menyetujui pernikahan daripada John Wesley. Tapi kemudian John Wesley menikah dengan seorang janda kaya. Dan dalam kehidupan pernikahan John Wesley dengan istrinya, saudara-saudara, ada ketidakseimbangan. John Wesley begitu bergerak dengan begitu bersemangat, dengan begitu kencangnya dia berlari untuk melayani Tuhan. Sedangkan istrinya tidak pernah mendukung dia dalam pelayanan yang dilakukan oleh John Wesley. Saya membayangkan saudara-saudara, kalau saya jadi John Wesley itu bagaimana. Satu kali ketika John Wesley pulang saudara-saudara dari pelayanan, istrinya siram dia. Dan kemudian istrinya bilang, ngapain lu pulang? Waduh. Saudara-saudara, sering kali John Wesley di rumah dia dimarah-marahi oleh istrinya. Karena dia sibuk pelayanan. Sering kali John Wesley diperlakukan dengan begitu buruknya oleh istrinya, saudara-saudara. Coba bapak-bapak, kita punya istri kayak begini. Saya coba bayangkan kalau saya punya istri kayak begini, gimana ya? Saudara-saudara, tantangan berat dihadapi oleh John Wesley. Bagaimana dia mengasihi istrinya?
Bagaimana dia mengasihi dalam tanda kutip musuhnya. Musuh yang ada di dalam rumahnya. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah. Dan saya percaya saudara-saudara, John Wesley belajar. Terus menerus dia mengampuni istrinya, saudara-saudara. Terus menerus dia mengampuni istrinya. Terus menerus dia menerima istrinya. Seperti Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat jahat kepadaku? Sampai 7 kali. Yesus katakan sampai 70 kali 7 kali. Jumlah yang tidak terhingga. Sampai mati, saudara-saudara. John Wesley terus mengampuni istrinya. Ya terus menerus dia menerima istrinya. Saudara-saudara, tanpa pengampunan, hidup kita akan ada dalam hidup yang sangat bahaya. Kita akan hidup dalam kepahitan. Dan orang-orang yang kepahitan, dia akan hidup dalam kegelapan. Dan kegelapan ini seringkali membawa orang pada akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi kita mau belajar mengasihi musuh. Gimana langkahnya? Mengampuni, mendoakan musuh kita supaya mereka bertobat. Sebuah lagu mengatakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengampuni. Ampuni bila kami tak lagi mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, gak mudah ya. Hati kita sudah disakiti, hidup kita sudah diampuni. Tapi kita disuruh mengampuni. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara-saudara, malam hari ini kita lihat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita dulu orang berdosa, kita dulu diampuni. Kita dulu musuh Allah, tapi kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi oleh Allah. Dan maukah kita, saudara-saudara, orang yang sudah diampuni, dikasihi oleh Allah, kita mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bapa, mampukan kami dengan anugerah-Mu, dengan kekuatan kuasa kasih-Mu untuk kami mengasihi musuh kami ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.